Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Apakah teman-teman sudah memiliki resolusi atau rencana yang akan dilakukan di tahun 2022 ini? Kalau belum dan mungkin masih bingung harus melakukan apa, coba lakukan 5 hal ini, dijamin hidupmu akan jauh lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia. Yang pertama, jauhi orang-orang toksik atau negatif di hidupmu. Orang toksik adalah orang-orang yang membawa pengaruh negatif ke hidup kamu. Dengan perlakuan mereka, kita jadi merasa kurang berharga, mempertanyakan segala keputusan dalam hidup yang sudah kita buat, dan menyusutkan rasa percaya diri kita. Hidup dalam lingkaran pertemanan yang di dalamnya berisi orang-orang toksik, itu sudah pasti akan sangat menguras tenaga dan emosi kita. Sayangnya, gak semua orang langsung bisa menyadari kehadiran si pengaruh buruk ini. Ketika sadar, kerusakannya biasanya sudah banyak terjadi dan kita gak bisa memutar ulang waktu tersebut. Nah, sebelum itu terjadi, ada baiknya kita mengenali ciri-ciri orang toksik. Yang pertama, selalu menciptakan drama. Hidup orang-orang toksik selalu dipenuhi drama, karena kemanapun mereka melangkah, masalah-masalah akan selalu mengikuti. Mereka senang menciptakan masalah dan melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, membuat kita merasa bersalah. Dilansir oleh Times of India, salah satu sifat orang-orang toksik adalah mereka selalu bisa menjebak kita ke dalam situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan antara mereka atau orang lain. Karena merasa bersalah, kita biasanya akan memilih mereka dengan terpaksa dan memberikan pembuktian-pembuktian tersebut. Oke. Yang nomor 3, orang-orang toksik itu ciri-cirinya adalah manipulatif. Mereka bisa menyudutkan dan menempatkan kita di titik seolah-olah kita berhutang banyak kepada mereka. Dalam kondisi demikian, mereka jadi bisa menuntut kita untuk berbuat banyak hal sekehendak hati mereka. Mereka juga bisa menyakiti kita dan berbuat seolah-olah apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan kita. Ciri yang keempat adalah akan meninggalkan percakapan yang belum selesai. Ketika ada pertengkaran, orang toksik akan memilih menjauh daripada duduk bicara untuk mencari solusi. Mereka akan menutup komunikasi dan tidak menjawab telepon, pesan singkat, atau email yang kita kirimkan. Orang yang punya niat baik dan benar-benar peduli tidak akan membuat Anda menderita tanpa kejelasan atau solusi. Sifat yang kelima adalah tidak pernah meminta maaf. Sifat paling menonjol dari orang toksik adalah mereka yang jarang mau meminta maaf, meski mereka jelas-jelas terbukti bersalah. Mereka akan mengajukan berbagai alasan atau kebohongan agar mereka tidak perlu meminta maaf. Nah, untuk menghadapi teman yang toksik ini, ada 3 cara. Yang pertama, kamu harus berani bertindak tegas. Katakan keberatan kamu akan kebohongan mereka, dan bahwa kamu nggak bisa menerima sikap-sikap tersebut. Kemudian yang kedua adalah ciptakan batasan. Batasi waktu bersama mereka, kecuali mereka bisa mengurangi sifat-sifat negatifnya karena pengaruh positif Anda yang lebih besar ya. Kemudian yang ketiga adalah jika mereka tetap tidak bisa berubah, maka mau tidak mau kamu harus melepaskan mereka dari lingkaran hidup kamu. Karena hidup dengan orang toksik tidak akan pernah bisa membuat kamu nyaman apalagi bahagia. Yang kedua, terus komitmen pada tujuan kamu. Kita semua memiliki tujuan dalam hidup. Entah itu untuk membangun bisnis, membangun rumah tangga, menurunkan berat badan, berhenti merokok, atau mencapai serta memiliki apapun yang ingin kita raih. Unsur terpenting dalam mencapai itu semua adalah komitmen. Komitmen merupakan sebuah janji, bisa jadi janji pada diri sendiri maupun janji kepada orang lain. Komitmen bukan hanya sekedar keluar dari kata-kata saja, namun harus tercermin juga dalam tindakan kita. Sebab komitmen merupakan pengakuan seutuhnya yang berasal dari dalam diri seseorang. Mengiyakan sesuatu dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu sifat komitmen. Nah, dalam buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion, disebutkan ada 4 level komitmen. Level yang pertama adalah I will try. Saya akan mencobanya. Ini adalah level komitmen yang paling rendah dan tidak mempunyai kekuatan. Karena di balik kata-kata saya akan mencobanya, sebenarnya tergantung makna walaupun saya yakin ini tidak akan berhasil. Oke? Saya akan mencoba walaupun saya yakin itu tidak akan berhasil. Orang tipe ini mencoba dengan satu keyakinan, yakni ini nggak akan berhasil.
Oke, jadi ini adalah level paling rendah. Level kedua, I will do my best. Saya akan melakukan yang terbaik. Level komitmen ini lebih baik dari level yang pertama, tetapi tidak menjanjikan apa-apa. Orang tipe ini tidak yakin akan kekuatan dirinya dan sering bersifat pasrah. Jika bertemu hambatan, tipe ini mudah sekali menyerah sambil berdalih bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Level komitmen yang ketiga adalah I will do whatever it takes. Saya akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk sukses. Level komitmen ini adalah komitmen juara pada umumnya. Orang tipe ini akan melakukan apapun untuk mencapai target. Mereka siap menghadapi hambatan apapun yang dihadapi dan tidak akan menyerah hingga target tercapai. Level komitmen inilah yang wajib dimiliki orang-orang yang serius mencapai impiannya. Nah, level komitmen yang keempat adalah consider it is done. Ini adalah level komitmen yang tertinggi yang hanya dimiliki segelintir orang. Mereka punya visi, mereka sudah bisa membayangkan bahwa apa yang mereka akan raih sudah mereka raih. Mereka adalah juara di antara para juara. Orang ini bukan hanya punya ekspektasi yang positif terhadap targetnya, tetapi sanggup memvisualisasi diri mereka sudah meraih target-targetnya. Kesuksesan yang begitu nyata bagi orang dengan level komitmen ini. Pertanyaannya, jika Anda membuat target, di level komitmen yang mana yang kamu berada? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, pertajam skill kamu. Indonesia saat ini tengah menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi digital semakin masif dan cepat. Nah, datangnya era serba digital tersebut turut mengubah landscape bisnis. Untuk dapat beradaptasi, perusahaan perlu menyiapkan talent-talent di bidang teknologi digital. Nah, menurut laporan The Future Job of Report 2020 yang dipublikasikan oleh World Economic Forum, perusahaan-perusahaan Indonesia mulai mengimplementasikan teknologi berbasis industri 4.0 di seluruh lini perusahaan. Hal ini membuat kebutuhan akan talenta digital itu semakin mendesak. Skill yang dibutuhkan untuk era yang semakin serba digital ini tentunya ada banyak sekali pilihannya. Jika kamu bisa menguasai salah satu saja digital skill tersebut, tentunya dapat memuluskan jalan kamu mengembangkan perusahaan atau memperoleh karir yang menjanjikan. Ada berbagai macam skill yang bisa kamu kuasai di zaman serba digital ini. Mulai dari copywriting, market research, storytelling, SEO, web design, programming, video editing, fotografi, digital ads, dan lain-lain. Semakin spesifik dan semakin tajam skill kamu, maka kamu akan dihargai lebih. Yang keempat adalah bangun koneksi dengan orang-orang ahli di bidangmu. Memang hal ini terkesan sulit, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Namun ada strategi yang bisa teman-teman terapkan agar bisa membangun hubungan jangka panjang dengan orang-orang ahli tersebut atau orang-orang berpengaruh tersebut. Caranya adalah mulai dengan bergabung di komunitas, ikut organisasi, dan hadir di seminar-seminar dan ikut kopdar. Jadilah anggota yang aktif, tawarkan diri Anda untuk membantu setiap event-event yang diadakan tanpa harus dibayar. Jadilah pribadi yang menyenangkan supaya orang-orang di organisasi senang dengan kamu. Jadilah orang yang menonjol namun tetap rendah hati. Penting buat kamu agar dikenal oleh orang-orang yang punya pengaruh di komunitas atau organisasi tersebut. Jangan pernah berharap untuk dikasih pekerjaan, apalagi untuk minjam uang. Karena hal ini sangat-sangat fatal dan akan merusak reputasi kamu. Sabarlah membangun reputasi dari level terendah. Mungkin kamu bukan siapa-siapa dan hanya melakukan tugas-tugas yang tidak terlalu penting di organisasi. Tapi, jadilah orang yang paling rajin, paling bersahabat, paling disiplin, dan selalu siap membantu apapun di organisasi tersebut. Akan tiba waktunya orang-orang akan mulai mengenal kepribadian kamu dan mulai memberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih ke kamu. Di situ kamu harus benar-benar maksimal mengerjakan tugas tersebut. Pelan-pelan dari level terendah, kamu akan naik ke level yang lebih tinggi di organisasi dan komunitas kamu. Disitulah peluang kamu akan terbuka lebar. Yang kelima, belajar berinvestasi sedini mungkin. Sebagai orang awam, gak sedikit yang beranggapan jika melakukan investasi harus menggunakan modal yang besar. Padahal ada banyak jenis investasi untuk pemula
dengan modal mulai dari Rp100.000. Dengan modal yang kecil, kita bisa memulai investasi kapan saja. Semakin cepat dilakukan, maka keuntungan yang akan kita dapatkan juga semakin banyak. Beberapa produk investasi yang cukup populer di kalangan anak muda seperti reksadana, emas, deposito hingga saham. Selain keempat jenis investasi di atas, ada berbagai macam jenis investasi lain yang juga cukup menguntungkan. Contohnya seperti surat berharga negara, P2P lending, dan bahkan kripto. Jika saya rangkumkan, ada 5 hal yang wajib teman-teman lakukan. Yang pertama, jauhi orang-orang toksik di hidup kamu. Yang kedua, terus komitmen pada tujuan kamu. Yang ketiga, pertajam skill kamu. Yang keempat, bangun koneksi dengan orang-orang ahli di bidang kamu. Dan yang kelima, berinvestasi sedini mungkin. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tiap 2 hari sekali akan ada video baru, edukasi baru untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.